Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Wahab Sarani Channel. Semoga saja Anda sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja Anda dalam keseharian selalu diberikan kekuatan. Hari ini saya ingin menyampaikan dan mengangkat tema yang berjudul bagaimana cara kita mengupload video YouTube dengan baik dan benar. Bagaimana langkah-langkah atau tahapannya? Mari kita simak penyampaian berikut ini. Tapi sebelumnya saya ingin juga menyampaikan, jangan lupa bantu kami klik subscribe, klik lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi yang lengkap video-video terbaru dari video kami, dan juga klik like dan tinggalkan komen jika ada pertanyaan untuk kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pada materi pembahasan kita pada sesi ini, pada video ini, yaitu bagaimana cara mengupload video dengan baik sampai berhasil upload video kita ke YouTube. Nah, yang pertama sebenarnya sangat mudah. Tahapan yang pertama, jika Anda sudah memiliki aplikasi di Android Anda yang bernama YouTube, kalau di situ ada dua sekarang ya, aplikasi khusus untuk YouTube Kids dan aplikasi di Android khusus untuk YouTube dewasa. Nah, di situ adalah nanti kita pada saat kita mengupload akan ada muncul namanya kategori-kategori yang khusus disampaikan kepada penonton kita atau channel kita, dimana kita menguploadnya nanti. Saat kita mengupload, kita nanti memilih usianya di situ. Nah, jika di bawah 0 sampai 13 tahun itu khusus untuk YouTube Kids. Kemudian 13 tahun ke atas khusus untuk YouTube dewasa. Begitu guys ya. Nah, untuk yang pertama saya juga ingin menyampaikan, sebetulnya kita juga harus mempersiapkan video kita guys. Nah, video kita itu kita edit dulu secara benar, baik dengan teks ataupun dengan editing video, baik dengan trim, dengan transisinya, atau dengan teks animatis yang kita berikan, atau dengan tambahan-tambahan video, baik backgroundnya, musiknya, atau dengan input suara-suara lainnya yang kita edit tadi guys. Artinya di situ kita memberikan tambahan-tambahan atau sentuhan-sentuhan agar lebih menarik di dalam tontonan video kita. Nah, setelah itu komplit, kita akan nanti melanjutkan dengan rendering atau dengan menunggu ekspor video yang telah Anda edit tadi. Nah, setelah sempurna editing tadi kita persiapkan, lalu kita kumpulkan video tadi, atau maksudnya yang setelah jadi video Anda, nanti siap-siap Anda akan menguploadnya. Saran saya, sebaiknya settinglah video Anda dalam bentuk pribadi dulu. Kenapa harus demikian? Karena pada saat Anda mengupload, dalam pencarian algoritma nanti Anda, setelah Anda mengupload, itu sudah akan terbaca oleh YouTube. Nah, algoritmanya sudah terbaca baik judul, deskripsi, serta tag Anda dan thumbnail yang Anda berikan. Nah, itu semua nanti akan susah nanti seandainya Anda sudah mengupload dalam bentuk publik. Setelah itu Anda ingin merubah judul, nah itu akan sulit sekali, karena mungkin mempengaruhi nanti pada saat pencarian video-video yang Anda upload. Nah, sebaiknya saran saya Anda harus menguploadnya dalam bentuk pribadi dulu. Setelah itu Anda
merubahnya setelah fix ataupun selesai semua, baik dari judul, kemudian deskripsi dari video Anda, sebutkan apa-apa saja terkait judul apa tadi yang di atas itu, keterangannya itu semua ada di deskripsi Anda. Anda menceritakan apa isi konten video Anda, kemudian Anda memberikannya di bawah atau di atas minimal maksimal biasanya bagus itu sebenarnya 3 atau 2 hashtag kita buat di deskripsi kita agar nanti matching dengan judul yang kita punya di video yang akan kita upload. Nah, setelah itu Mas Bro, kita memikirkan lagi terkait nanti fiturnya tadi, kategori itu. Nah, kategorinya nanti baru kita buat apakah itu untuk anak-anak atau dewasa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tagnya. Setelah itu kita tag itu biasanya setelah kita mengisi kemudian lokasi dulu. Sebenarnya lokasi dulu. Lokasi itu Anda harus isi apakah Anda berada di mana, kemudian umpamanya wilayah daerah mana, kemudian Indonesia. Nah, itu harus jelas agar kenapa? Karena itu asal Anda, di mana Anda berada, kayak gitu guys. Artinya terbaca identitas lokasi Anda, umpamanya berada di Indonesia. Kenapa harus demikian? Karena untuk metadata pencarian dari algoritma tadi. Makanya pada saat Anda mengupload itu usahakan dalam bentuk pribadi dulu. Setelah itu Anda sudah setting tadi atau fitur-fiturnya tadi atau memasukkan kata-kata huruf-hurufnya itu, baru Anda men-setting kembali di Creator Studio tadi atau di aplikasi tambahan tadi. Kita harus mendownload dulu Creator Studio guys. Nanti di situ kita akan mengeditnya. Nah, setelah sempurna baru kita bentuk public kayak gitu guys. Nah, itu tahapan-tahapan tadi guys, itu sangat mempengaruhi guys ya. Nah, beberapa hal yang harus kita lakukan juga, sebenarnya ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk supaya kita harus memberikan strategi-strategi di mana agar video Anda atau konten Anda tadi bisa menjadi dalam pencarian teratas, mudah ditemukan pada saat penonton Anda mencari video-video Anda yang terbaru, kayak gitu guys. Nah, tahapan-tahapannya itu sebenarnya simple aja Mas Bro, teman-teman semuanya. Kita hanya login dulu, kemudian nanti ada di situ ikon gambar video di pojok atas kanan. Nanti lalu kita lanjutkan dengan di bagian halaman itu klik upload video, biasanya begitu guys. Nah, kemudian setelah kita klik upload video tadi, kita bisa melakukannya memilih setelan. Di situ ada privasi, nah public, atau hanya tautan Anda itu link Anda aja, bisa juga begitu guys. Nah, setelah itu video diupload baik dari komputer ataupun dari Android Anda, itu yang Anda lakukan. Nah, setelah diupload kita juga memberikan informasi tadi, nah selengkapnya tentang terkait video tadi itu. Nah, dalam membuat judul video itu biasanya kita dikasih 100 karakter guys. Nah, sedangkan untuk deskripsinya Anda di konten Anda itu sekitar kurang lebih kalau tidak salah 5000 karakter, artinya 5000 huruf guys. Nah, itu Anda bisa pergunakan semaksimal mungkin kayak gitu guys. Nah, setelah itu kamu publikasikan, diupload, pilih ke YouTube tadi. Oke, kita lanjutkan guys ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin di saat kita mempublikasikan itu guys, kita juga diberikan pilihan tadi untuk mengatur apakah itu secara pribadi atau private atau tidak publik. Kemudian setelah itu kita nanti klik
selesai. Nanti kan di situ ada edit-editannya ya, nanti di setting fitur pada saat kita mengupload di Creator Studio tadi di aplikasinya. Nah, Anda harus mendownload itu. Bagaimana seandainya kita melalui handphone? Nah, melalui handphone biasanya video itu kan sudah kita punya di galeri, kemudian kita pilih masuk ke YouTube dulu, kemudian kita memilih tadi ikon aplikasi yang ada di HP Anda, yaitu YouTube. Nah, jika untuk video anak-anak berarti YouTube Kids, kalau seandainya Anda memilih dewasa berarti YouTube biasa. Nah, Anda menguploadnya, kemudian pilih ikon gambar video. Setelah itu Anda menginput video Anda, pilihlah video Anda. Setelah video Anda dipilih tadi, tunggu sambil proses itu kita isi dulu judul, deskripsinya, kemudian habis itu kita kategorikan, habis itu kita masukkan di situ apakah lokasi Anda, isilah lokasi Anda. Nah, setelah itu kita juga memilih sama seperti tadi, judul tadi berjumlah 100 karakter, kemudian untuk deskripsi sebanyak 5.000 karakter kayak gitu guys ya, masih tetap sama. Kemudian tab upload tadi ya, gambar icon video tadi ya. Nah, kemudian itu sudah kita upload, yang kita rekam tadi. YouTube juga tidak pernah mempublikasikan video Anda jika andainya itu tanpa persetujuan kamu. Artinya pada saat kamu membuatnya prepaid atau pribadi tadi, maka orang lain tidak akan melihat video Anda. Hanya Anda saja yang melihatnya di kolom video Anda, di fitur-fitur video Anda, atau galeri-galeri channel Anda tadi, di galeri channel Anda. Hanya Anda saja yang melihatnya pada saat Anda mengupload dalam bentuk ikon pribadi tadi, ataupun pemilihan kategorinya tadi bentuk pribadi, publik. Nah, kayak gitu guys. Nah, itulah salah satunya tadi ya. Nah, sebentar saya akan masuk ke YouTube dulu untuk melihat video saya. Nah, itu nanti kita akan diberikan pilihan bagaimana kita agar bisa mengupload dengan baik dan benar. Nah, setelah kita terupload tadi, maka kita akan sambil memperbaikinya di Creator Studio. Disitulah kita akan menyempurnakannya, baik thumbnailnya kita harus menggantinya guys. Nggak mungkin polos seperti begitu, akan tidak, rasanya kurang sempurna seandainya thumbnail itu biasa-biasa saja guys. Nah, untuk lebih seperti wah, maka kita harus menggantinya agar lebih tampak kelihatan seperti keren lagi guys, kayak gitu ya. Saya akan coba dulu masuk ke channel saya sambil lihat ya guys ya. Nah, inilah contohnya kayak gini guys ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, ikon video. Nah, di sini Anda tekan agar Anda bisa menguploadnya guys ya, kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, ntar ya, kemudian ini. Nah, kemudian Anda tinggal memilih videonya guys. Nah, video kan, setelah Anda pilih videonya, barulah kemudian kita mengupload. Pilih salah satu video tadi, setelah itu Anda bisa menguploadnya, membuat judul kayak gitu guys ya. Begini guys ya. Nah, ini. Nah, inilah bentuknya, ada judul, kemudian thumbnail, ada judul, deskripsinya, kemudian ada deskripsi kayak gitu guys, deskripsinya, kemudian bentuk publik, yang ini publik, atau nanti kita tekan aja nih prepaid, public, atau lainnya gitu guys ya. Nah, ini guys, apakah Anda menguploadnya secara publik, apakah tidak publik, atau secara pribadi, ikon gambar gembok ini. Kalau ini gambar linknya, gambar rantai ini yang tidak publik, kemudian ini prepaid, pribadi, dan ini publik, gambar bola dunia gitu guys. Nah, cukup jelas kan?
Setelah itu tadi bentuk publikasinya, baru kita nanti pilih lokasi. Oke, untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan berikan contoh video bagaimana penguploadannya sampai akhir, sampai selesai. Oke, itu aja. Nanti kita langsung buatkan rilis videonya untuk contohnya ya. Langsung setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Wahab Sahrani Channel. Bersama saya di sini. Saya ingin memandu Anda bagaimana cara Anda mengupload video dan bagaimana cara membuat akun channel pada YouTube secara baik dan benar ya. Mengikuti tahapan-tahapan yang sesuai, bagaimana jalurnya atau tahapan-tahapan fase-fasenya. Saya ingin memandu Anda secara real. Oke, yang pertama kita menuju YouTube. Oke, setelah itu kita masuk saja ke ikon gambar video ini yang di atas ini ya, yang paling atas di ini. Nah, itu. Kemudian kita memilih sini guys ya, yang ini. Nah, kita membuatnya contohnya seperti ini guys ya, street food. Nah, kemudian selanjutnya ini kan namanya sudah ada guys, sesuai dengan nama yang saya buat. Nah, setelah itu saya ingin melanjutkannya dengan buat channel, atau ini kita buat ganti depannya hurufnya bisa guys. Nah, food, S nya kita besarin, street food pamannya. Nah, kayak gitu guys. TV, nah bisa juga begini guys. Nah, ini juga bisa kita buat ganti belakangnya menjadi TV kayak gini guys. Nah, oke, langsung. Nah, sudah guys, terkoneksi. Nah, habis itu kita menguploadnya. Nah, sebelum ini kita juga diwajibkan juga membaca. Nah, ini adalah Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi Children Online Privacy Protection Act. Nah, ini maksudnya atau COPPA, dan bagaimana peraturan lainnya yang memberitahu pihak YouTube agar video Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak. Gunakan aplikasi YouTube Studio. Nah, begitu guys. Maksudnya klasifikasi video kita ini apakah khusus diberikan untuk orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi kita harus mengklasifikasi, membuat kategori, apakah itu nanti di situ ada setelannya atau settingannya di YouTube Studio sesuai dengan saran dari pihak YouTube. Nah, setelah itu kita mengupload sesuai yang dari settingan tadi. Nah, kemudian kita setting lagi guys nanti setelah itu. Nah, untuk mempelajarinya lebih lanjut nanti kita setel pada saat di YouTube Studio kayak gitu guys. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita buat di sini dulu. Lanjut ya. Lanjut judul. Pokoknya opening street food begitu guys. Taruh di sini opening street food TV. Kemudian saya buat secara pribadi dulu ya guys ya. Nah, baru saya buat di sini Indonesia aja guys ya, Indonesia aja. Nah, kayak gini guys. Sudah, setelah itu saya buat ini langsung sesuai. Kenapa saya buat pribadi? Agar nanti videonya bisa saya setting dulu guys. Nggak bisa langsung dibuat. Di sini ada pilihan sih sebenarnya, ada publik, ada tidak publik, ada kemudian ada secara pribadi. Saya buat dulu secara pribadi karena saya ingin mengeditnya lagi setelah ini.
Jadi saya buat setelan pribadi dulu guys. Nah setelah itu kita menguploadnya. Klik yang paling pojok kanan paling atas, upload. Nah oke. Proses loading itu mungkin mencapai sampai nominalnya 100%. Nah di bawah sekitar menit terakhirnya, di bawah menit 1 menit lagi ada kan icon gembok di bawahnya ini. Nah itulah setelan pribadi kayak gitu guys. Sambil kita menunggu proses ini berlangsung hingga mencapai 100%. Dan itu juga tadi teman-teman YouTuber, saya juga ingin menjelaskan bahwa settingan-settingan itu tadi kita bisa menyetingnya di YouTube Studio. Artinya kita harus mendownload lagi aplikasi di Play Store bernama Creator Studio. Nah Anda harus download dulu, kemudian Anda bisa men-settingnya atau menyetel semua terkait aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang disediakan dari YouTube Studio tadi. Nah sesuai dengan pesannya yang pada saat kita pertama tadi menguploadnya, begitu guys. Nah sambil kita menunggu ya, ini fasenya sudah 54%, berlanjut sampai 100% sambil menunggu ya. Teman-teman YouTuber juga saya ingin memberitahukan bahwa YouTube sekarang sangat ketat guys, karena pihak dari YouTube juga sekarang kita disuruh menseleksi bagaimana kita mengupload itu, apakah video tersebut kita uploading khusus untuk anak-anak atau khusus untuk orang dewasa. Nah di situ di fitur YouTube Studio tadi atau dari aplikasi yang bernama Creator Studio, kita bisa men-setting fitur itu sesuai dengan kategori tadi, apakah untuk anak-anak ataupun dengan orang dewasa. Nah di situ kategorinya ada umur kayak gitu guys. Nah sekitar 10 detik lagi guys selesai. Nah mas bro, kita lihat saat lagi mas bro. Nah 99% proses mulai, kembali 95 nanti guys. Nah kan kembali 95% diproses, nanti 5 detik ke depan karena masih ada sisinya sedikit, paling ujung itu bergaris-garis arsiran sedikit. Nah ini sudah siap untuk ditonton guys. Nah contohnya seperti ini sudah. Nah begini guys bentuknya, uploadan kita berarti berhasil. Oke itu tadi sampai selesai kita jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bantu kami klik subscribe, klik lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami, dan juga like serta komen jika Anda pertanyaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Wahab Sarani mengucapkan